Kita masih membahas mengenai isu reshuffle dan juga kemungkinan masuknya PAN dalam kabinet Jokowi Maruf Amin ini. Tadi saya sempat menyebut dua nama, Bang Ali Mohtar. Ada dua nama tadi, Mahmud, Rapsel Ali dan juga Wicaksono yang dipanggil ke istana. Apakah ini memang ada kaitannya dengan reshuffle kah atau hal lain, Bang Ali? Timothy, sejak awal isu reshuffle ini dibicarakan, saya memang tidak pernah membicarakan tentang atau mengomentari tentang pergantian menteri dan lain-lain. Karena saya sungguh-sungguh fokus pada dua agenda besar yang menjadi persetujuan DPR. Karena saya tahu bahwa apakah pergeseran menteri atau pergantian menteri itu nanti tentu itu menjadi hak yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Ya. Saya tidak boleh masuk dalam gaya itu. Karena itu memang sungguh-sungguh saya tidak mengerti karena fokus untuk bisa menjelaskan kepada publik tentang kedua. Pertama itu adalah penggabungan menteri tadi dan yang kedua adalah pembentukan menteri investasi. Bahkan pernah juga kami membahas mengenai Badan Riset dan Inovasi Nasional. Karena itu gonjang-ganjing terkait dengan partai mana, kemudian ormas mana dan lain-lain, saya kira itu bukan wilayah saya. Ini sebenarnya kalau tadi yang Anda sebutkan khususnya mengenai digabungkannya Menristek dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta adanya Kementerian Investasi, ini kan sebenarnya juga tidak membatasi hanya dua kementerian ini saja yang entah itu di reshuffle ataupun ada pergantian nama, penambahan nama gitu. Tapi sekarang dia pasti akan mengubah juga konstelasi dari kabinet ini. Bahkan sampai sekarang disebutkan ada 6 kementerian. Ini informasi yang mulai beredar lah. 6 kementerian plus 1 kepala badan yang akan masuk ke dalam reshuffle. Mungkin Bang Ali Anda bisa menggambarkan fokus Pak Jokowi ini sebenarnya kemana. Sehingga kalau memang benar ada sampai 6, ini kan kebaca sebenarnya kira-kira kementerian apa yang akan mengalami reshuffle. Ya, yang banyak memang mengomentari dan memberikan analisa ya, termasuk guru kita Dr. Muhammad Kodari dan beberapa teman-teman dari kampus analis yang lain ya. Lembaga-lembaga survei juga memberikan analisa yang saya kira objektif juga ya, dan itu kita harus berikan apresiasi dan sebuah penghargaan karena logika-logika yang disampaikan itu benar-benar bisa diterima oleh publik. Tapi lagi-lagi ini kan siapapun boleh mengomentari, tetapi kewenangan mutlak menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ada dalam kewenangan Bapak Presiden. Saya mengerti itu karena isu reshuffle itu juga suka dan tidak suka membuat suasana yang tidak asyik dan menyenangkan bagi Bapak dan Ibu yang sedang menjabat hari ini di kabinet gitu. Oke, jadi kalau dari Mas Kodari, bagaimana khususnya apa yang tadi disebutkan Bang Ali mengenai dua kementerian tadi, ini akan mengubah juga bagi kementerian lainnya sampai muncul ya itu tadi, ini sekali lagi ini bebasnya komen sih sebenarnya, tapi yang terakhir kan kita dengar ada sampai 6 kementerian dan 1 kepala badan begitu. Ya memang yang namanya reshuffle itu kan pasti ada primernya, lalu kemudian ada sekundernya, ada ikutannya. Jadi misalnya pada periode pertama itu kan yang wajib di reshuffle itu kan adalah Menteri Sosial, kemudian Menteri KKP. Itu pun sebetulnya kan di luar kehendak Presiden. Karena menterinya kena masalah hukum, lalu kemudian harus diisi posnya dan itu dijadikan kesempatan untuk ya katakanlah mengganti menteri-menteri yang lain. Karena itu kalau ditanya kementerian yang akan reshuffle itu yang mana, saya pasti mulai dari dua yang sudah pasti dan sudah jelas ya. Yang pasti reshuffle dalam tanda kutip ya, reshuffle itu pengertiannya luas ya. Artinya ada perubahan di situ. Gitu. Jadi bukan berarti ganti orang. Misalnya dibentuk Menteri Investasi, otomatis di sana harus ada pergantian, diisi menterinya kan begitu. Karena menterinya belum ada. Bahwasanya menterinya itu adalah mantan kepala BKPM, karena BKPM-nya dihapus karena ada Kementerian Investasi, itu juga reshuffle, orang sih masih sama, masih bahlil kalau menurut saya, begitu. Itu satu. Yang kedua, Mendikbud Ristek, begitu. Ya, ada pro kontra mengenai Nadiem, tetapi kecenderungannya mungkin tetap kalau pertimbangannya adalah soal peran teknologi dalam pendidikan, maka tetap Mas Menteri, yaitu Mas Nadiem.
Tetapi di sana ada reshuffle juga. Kenapa? Karena Risteknya bubar, kan begitu. Ada perubahan ada menteri yang pamit. nomenklatur. Dengan tadi pamit, yaitu Mas Bambang Brojonegoro, 2, begitu. Lalu masuknya Rafsal Ali. Nah, Rafsal Ali siapa? 1 Nasdem. 2 dia dari mana? Sulawesi Selatan. Kakaknya siapa? Salah satu bupati di Sulawesi Selatan. Lalu kita mendengar juga Pak Jokowi bicara mengenai masalah pangan begitu ya, impor. Yang ngeluh-ngeluh lah. Biasanya kalau beliau ngeluh-ngeluh itu juga tanda-tanda sesuatu yang dalam tanda kutip something wrong, dan karena itu kemudian perlu dilakukan perubahan. Nah, kalau misalnya bicara pangan, impor segala macam, itu kan 2, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangannya baru. Rasanya pasti perlu dikasih kesempatan untuk bekerja, karena itu dalam tanda kutip aman. Berarti kalau kita lihat menterinya sekarang siapa, Syahrul Yassin Limpo dari Sulawesi Selatan dan partainya Nasdem, ya kira-kira tukar gulingnya Rapsel maksudnya ke situ begitu loh. Apalagi Rapsel kebetulan juga menantunya Pak Wapres ya, Pak Maruf Amin ya. Sehingga kemudian dalam tanda kutip memperkuat katakanlah ya dukungan politik juga ya. Karena kalau Pak Maruf Amin ini kan representasi dari NU, ya otomatis warna atau bau NU-nya itu juga ada di Rafsal Ali. Kemudian tadi ada Wicaksono, ya. Ustadz Yusuf Mansur bilang Bismillah Menteri Investasi. Tapi kan kalau menurut saya Menteri Investasi tetap Bahlil. Karena itu siapa yang potensial diganti? Yang berbau-bau latar belakangnya Wicaksono. Wicaksono siapa? Dia ketua NU untuk masalah nelayan kalau tidak salah. Nah, Menteri KKP juga baru. Kalau begitu ya NU itu apa latar belakangnya? Biasanya masyarakat menengah ke bawah, pedesaan. Disitulah kemudian masuk ya ada dinamika juga, ada isu juga katanya Menteri UKM mau diganti juga. Masuklah di situ yang namanya Wicaksono. Udah berapa tuh? Udah 4 ya, 4 ya. 4. Nah, lalu kemudian PAN mau di mana? PAN itu pernah berkali-kali, terutama di zaman Pak Hatta Rajasa, mengisi Kementerian Perhubungan. Nah, kalau bicara latar belakang dan kinerja, sepengetahuan saya, Pak Budi Karya Sumadi itu dekat sekali dengan Pak Jokowi. Jadi secara pribadi no problem. Tapi beliau mungkin mengalami penurunan kesehatan karena pernah mengalami COVID panjang ya waktu itu. Jadi kalau misalnya beliau tidak jadi menteri lagi, berarti pos Menhub kosong, dan saya melihat pada hari ini ya mungkin nanti PAN akan masuk di sana. Jadi Bang Saleh Daulay udah bisa putusin tuh. Kira-kira nama-nama yang ada sekarang ini siapa yang tepat kira-kira untuk masuk ke Kementerian Perhubungan begitu. Terakhir udah 6 ya. 5 6 itu. 6 ya. 5. Oke. Terakhir yang harus diisi adalah badan baru dengan dibubarkannya Ristek, lalu ada yang namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN begitu. Siapa di situ? Ya bisa jadi Ristek sebelumnya, Mas Bambang Brojonegoro, cuma pindah rumah saja begitu. Nomenklaturnya aja yang berubah. Bisa juga ada nama kejutan ya, nama kejutan bisa jadi ya intinya sih kekuatan politik yang berada di balik pembentukan BRIN itu dari sana dia warnanya itu. Warnanya itu latar belakangnya kayak backgroundnya Bang Ali Mohtar Ngabalin dari sana itu dia. Warnanya apa tuh di belakang beliau? Kira-kira begitu. Kalau dengar dari bisik-bisik tetangga, Bang Timothy. Kalau dengar dari penjelasan Mas Kodari, Rabu Pahing besok pun udah aman ini, Bang Ali. Udah kepilih semua jadi. Belum ada bisik-bisiknya, belum ada bocorannya soalnya. Tapi mungkin konstelasinya begitu kira-kira. Tapi namanya reshuffle itu kan selalu bertukar tangkap dengan lepas. Dia sangat dinamis, posnya dinamis, orangnya juga dinamis. Jangankan menteri, ya wapres aja bisa tertukar, apalagi menteri. Itu menarik juga. Itu muncul inisial M kalau di situ jadinya tuh, Mas Kodari. Tadi berangkat dari apa yang dikatakan Mas Kodari, ini saya jadi ingin tahu juga, Bang Saleh, kalau dari PAN sendiri, tadi Mas Kodari menggambarkan PAN ini akrabnya memang Kementerian Perhubungan, melihat sejarah dari PAN. Nah, dari PAN sendiri untuk yang sekarang, adakah memang kementerian di mana PAN merasa bisa paling berkontribusi terbaik dari kementerian-kementerian di Kabinet Pak Jokowi? Dan secara umum sebetulnya ada banyak posisi yang bisa diambil oleh PAN. Itu nanti kalau misalnya Presiden memberikan kepercayaan ya. Jadi karena itu kami tidak merasa harus buru-buru misalnya, ini harus diprediksi masuk ini dan seterusnya, tidak. Karena kami tetap yakin, andai kata memang nanti Presiden memberikan tawaran itu, kita bisa langsung ambil keputusan secara cepat. Dan
saya kira ketua umum kami itu sudah sangat berpengalaman karena beliau juga sudah pernah di kabinet, kemudian sudah pernah jadi ketua MPR, sekarang wakil ketua MPR dan seterusnya. Saya kira tidak ada hal-hal misalnya yang harus mengejutkan kita untuk misalnya terburu-buru atau merasa ini kita tidak siap dan seterusnya. Jadi yang paling penting ini sebetulnya nggak boleh kami berandai-andai dulu. Nanti kalau kita sudah berandai-andai merasa naik di atas apa semua segala macam, tiba-tiba nggak ada, ya kan? Karena itu yang paling utama itu sebetulnya pihak istana dulu. Kalau memang pihak istana sudah mengatakan oke, jalan gitu, nah, itu kecuali ini sekarang hari ini Bang Ngabalin bisa memastikan posisi itu. Nah, ini kita bisa putusin. Tapi kalau Bang Ngabalin juga masih memberikan prediksi, ya nggak? Atau kira-kira ya tadi, saya tidak masuk pada nama, itu berarti kan agak susah juga kita untuk menawar-nawarkan. Lebih bagus misalnya kita ini berkonsentrasi mendukung pemerintah. Sekarang pun sebetulnya posisi Partai Amanat Nasional itu adalah mendukung pemerintah, walaupun kami di luar pemerintahan, kami selalu memberikan kritik-kritik kontributif ya bagi pemerintah. Jadi kita tidak pernah mengkritik misalnya personal. Kita tidak pernah mengkritik untuk menjelekkan. Selalu kita mengkritik kalaupun ada kritik kita untuk membangun. Nah, kalau misalnya kemarin kita itu mengkritiknya dari luar, andai kata kita diundang untuk masuk ke dalam, maka sekarang kita masuk dalam arena. Jadi kalau misalnya kita masuk dalam arena, maka apa yang ada di benak kita selama ini, ya bisa kita salurkan secara langsung untuk bersama-sama dengan menteri-menteri lain dalam satu pos yang namanya pemerintah ya, untuk menyempurnakan pelayanan kepada masyarakat di sisa masa pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi ini. Bang Saleh, ini mungkin juga memunculkan pertanyaan juga di masyarakat. Jadi sebenarnya PAN ini sekarang saat ini begitu ya, posisinya apa sih sebenarnya? Sudah koalisikah atau oposisikah atau netralkah? Dan kalau diberikan kementerian apakah lantas menjadi, ya pastilah menjadi koalisi, tapi kalau tidak sampai, sekali lagi PAN juga mengatakan menunggu istana, kalau tidak sampai mendapatkan kursi kementerian, apakah tetap akan menjadi koalisi atau bagaimana sebenarnya Bang Saleh? Jadi sebetulnya kan kalau di dalam konsep kita sekarang ini sebagai sistem parlementer, presidensial seperti ini, ini sebetulnya nggak ada istilah koalisi non koalisi itu. Karena terbukti di DPR sendiri itu ketika membahas suatu persoalan itu nggak kelihatan kok, itu jarang sekali kelihatan itu mana yang dukung pemerintah, mana yang tidak dukung pemerintah. Semuanya sebetulnya sama-sama berpikir bagaimana untuk menyukseskan pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya ada istilah koalisi oposisi, ya itu sekiranya kurang tepat. Karena ya ada kadang-kala yang di dalam pemerintahan sendiri katakan yang sudah dapat menteri, malah dengan menterinya ketika rapat di DPR malah justru keras juga memberikan kritik-kritik kalau dianggap tidak benar. Dan saya kira itu adalah hal-hal yang sangat wajar sekali. Kalaupun kami misalnya nanti, itu pertanyaannya tidak masuk di dalam, apakah kami akan merasa bagian dari pemerintahan ini atau tidak. Yang jelas kami akan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dimanapun posisi kami berada begitu. Oke, jadi tidak ada penegasan juga karena secara hukumnya tidak ada juga itu begitu ya koalisi. Tapi kan komitmen itu juga menjadi penting. Mungkin Mas Kodari bisa lebih menggambarkan. Pada dasarnya dalam realitanya kan mungkin ada pertanyaan juga. Jadi kalian ini bukan hanya untuk PAN tapi partai lainnya juga. Jadi kalian ini oposisi atau sudah masuk koalisi kami atau belum ini? Karena bagaimanapun juga kalau sudah menyatakan koalisi walaupun secara hukum tidak ada koalisi itu, ini kan lebih bisa tahu seperti apa sikapnya pada saat pemerintah bergerak gitu, Mas Kodari. Ya, selain melihat posisi di kabinet, saya percaya bahwa politik itu ya harus melihat juga perilaku atau tindakan. Jadi yang namanya politik itu ada lembaga, tetapi juga ada manusia, ada orang, begitu ya. Nah, dalam konteks itu saya memang melihat bahwa Pak Zulkifli Hasan punya chemistry, katakanlah begitu ya dengan Pak Jokowi. Kembali kepada diskusi di awal bahwa sebetulnya kalau pribadi Pak Zul itu orientasinya katakanlah mendukung Pak Jokowi begitu. Dan itu bukan sesuatu yang bermasalah ya. Ya namanya manusia kan punya kecenderungan. Kadang-kadang situasi dan kondisi yang di luar malah yang tidak memungkinkan mengambil keputusan. Saya buka aja satu rahasia nih politik. Dulu Pak Hatta Rajasa itu sebetulnya dekat sekali dengan Pak Jokowi menjelang Pilpres 2015. Dan sebetulnya proses politik itu sudah mengarah bahwa
pasangan atau wakil presidennya Pak Jokowi itu ya Pak Hatta Rajasa. Iya, iya. Udah jauh itu, ibaratnya udah tunangan gitu loh. Cuman kan nggak jadi ijab kabul, itu saja namanya takdir ya berlaku seperti dalam perkawinan juga dalam politik begitu. Selama janur kuning belum berkibar segala sesuatu ya, masih belum bisa gitu terjadi. ya. Iya, jadi saya pribadi sih mengatakan sebagai ketua umum ya, dan tentu pengaruhnya sangat besar ya, apalagi dalam konteks sekarang ini postur Pak Zulkifli Hasan itu semakin besar di dalam Partai Amanat Nasional, karena tidak ada lagi veto player seperti Pak Amin Rais ya, dan orientasi dan kedekatan dan chemistry-nya Pak Zul itu menurut saya pasti mewarnai sikap-sikap politik PAN baik di dalam kabinet maupun di parlemen. Kalau nanti dalam kabinet, tapi tanpa harus dalam kabinet pun juga ya aura itu atau atmosfer itu saya kira terasa di kabinet, bahkan di televisi. Ya kita mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Pak Saleh Daulay. Bayangkan pernyataan beliau kalau di dalam masih ada Pak Amin Rais, agak lain menurut saya. Bahkan yang tampil bukan Saleh Daulay. Iya. Jadi itulah atmosfer politik itu kita bisa rasakan bukan hanya dari kelembagaan tetapi juga dari media maupun dari hubungan-hubungan personal begitu. Jadi sebetulnya ya kalau tidak ada representasi tetap orientasinya atau suasana kebatinannya itu lebih dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi kalau ada ya balik lagi tentu akan lebih kuat dan lebih kokoh, dan ya politik juga perlu formalitas begitu ya, bahkan penting sekali. Dan saya kira sekali lagi ini cuma masalah waktu saja. Oke, sudah aku yakin tadi. Besok atau pekan depan atau bulan depan, tetapi saya aku yakin bahwa PAN akan masuk ke dalam kabinet. Begitu analisanya. Baik, Bang Ali mungkin menutup juga mengomentari kesediaan keterbukaan PAN untuk bekerja bersama Presiden, bersama tim dari Presiden juga, termasuk Bang Ali juga untuk mensukseskan pemerintahan ini. Ya, bagi pemerintah tidak saja PAN, tapi semua partai politik itu adalah mitra terdekat pemerintah, karena memang mau dan tidak mau semua agenda-agenda strategis pemerintah atau presiden, PAN menjadi salah satu di antara sekian banyak partai yang ada di parlemen, dan itu yang selalu Bapak Presiden jaga dalam kepentingan bangsa dan negara dan masa depan NKRI. Saya kira sistem demokrasi kita ini adalah satu sistem pemerintahan presidensil yang selalu didengungkan oleh Bapak Presiden untuk menjaga kebersamaan. Karena kita tidak boleh lagi ya, Bapak Presiden punya prinsip paling mendasar itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, suasana itu harus teduh, dan syukur alhamdulillah PAN menjadi bagian yang asyik untuk bisa diajak bekerja baik, dan syukur juga saya harus katakan bahwa tidak ada sosok yang sering bikin gaduh di sana. Jadi kita juga lebih teduh dan tenang. Oke, Bang Ali Mohtar Ngabalin dari Kantor Staf Presiden, terima kasih sudah bergabung. Bang Saleh Daulay, Ketua DPP PAN, terima kasih juga sudah bergabung pagi hari ini. Dan juga Mas Kodari sudah kita catat tadi 6+1 namanya, kita lihat akan seperti apa di Rabu Pon atau Rabu Pahing berikutnya. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini.